Ya, jadi ini salah satu contoh teknik untuk melakukan ablasi ya. Nah, ini kita bilangnya ablasi 3 dimensi. Ya. Nah, ini tekniknya kita bisa memetakan, kita kayak menggambar jantung itu dan aktivitas listriknya secara detail. Ini seperti ini. Jadi ini seperti digerakkan kateternya yang tadi seperti ini kateternya. Ini digerakkan di dalam jantung dan akan menghasilkan gambar yang seperti ini untuk mengetahui anatominya secara detail. Ya, ablasi ada beberapa jenis, ada yang biasa, yang 2 dimensi saja, kita tidak perlu 3 dimensi, ada yang 3 dimensi. Nah, ini yang termasuk yang 3 dimensi ini salah satu ablasi yang modern seperti ini kita lakukannya. Tapi nggak pada semua kasus. Halo, Sobat Mandaya, dimanapun Anda berada. Nama saya Dr. Doni Yugo Hermanto, ya spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Saya kali ini mau menjelaskan sedikit tentang aritmia ya. Aritmia itu apa? Aritmia itu bahasa Indonesia gangguan irama ya. Nah, gangguan irama itu ada 2 ya. Ada gangguan irama terlalu cepat, ada gangguan irama terlalu lambat. Ya, jadi kita pertama bicara dulu tentang nadi yang terlalu cepat atau kita bilangnya takikardia ya. Takikardia itu apa? Itu ada kelainan di mana terjadi nadi yang terlalu cepat. Nadi orang normal itu 60 sampai 100 kali per menit ya. Kalau terlalu cepat dia di atas 100 kali per menit ya. Ada beberapa keadaan atau penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan demikian. Setiap spesifik gangguan iramanya itu punya terapinya sendiri. Pada semua penyakit pun akan sama, semua gangguan biasanya diterapi dengan obat-obatan dulu. Tapi kalau misalnya dengan obat-obatan tidak berhasil, lalu beralih ke tindakan. Dan untungnya kondisi aritmia ini sebagian besar bisa dilakukan terapi yang definitif, terapi yang bisa menyembuhkan kelainan itu sendiri. Salah satu terapinya yang saya akan jelaskan adalah terapi tindakan namanya kateter ablasi. Tadi nomor 1 dia itu tindakannya untuk yang takikardi terlalu cepat ya. Nah, kateter ablasi itu sendiri apa? Jadi kateter ablasi adalah tindakan yang kita lakukan untuk menurunkan nadi yang terlalu cepat itu sendiri. Biasanya nadi yang terlalu cepat itu disebabkan oleh adanya seperti generator listrik tambahan di dalam jantung atau adanya kabel di dalam jantung yang nggak normal. Gitu, mestinya kabel di dalam jantung ada 1 lah istilahnya ya gampangnya let's say seperti itu. Nah, ini ada 2 atau 3 bahkan. Nah, itu yang bisa menjadikan gangguan aritmia atau gangguan nadi yang terlalu cepat nantinya. Nah, untuk seperti itu kita harus lakukan apa? Kita bisa lakukan yang tadi saya bilang ablasi kateter. Nah, ablasi kateter tuh kayak diapain? Ya nanti jadi Bapak Ibu akan tiduran ya. Ini contoh ruang kateterisasi di sini, akan tiduran di sini. Dan tindakannya di bius lokal. Ya sebagian besar tindakannya di bius lokal. Masuk sadar sepenuhnya. Terus karena bayangan sih pertama kan mau masuk ruang operasi kayaknya udah takut ya. Tapi kan kebetulan ada suster Nike kan yang dampingin, terus jadi kayak seperti enak gitu loh. Maksudnya apa sih? Nggak ketakutan lagi, bercanda-bercanda sambil ngobrol gitu-gitu. Jadi kayaknya nggak usah takut lah. Nggak kerasa. Saya nggak kerasa, makanya saya bilang udah selesai. Ya di bius lokal ntar dari paha biasanya, lalu masuk alat kayak infus tapi kecil ya, yang untuk sebagai akses ke pembuluh darah balik. Ya lalu akan dilakukan apa? Akan masuk alat namanya kateter ablasi. Kateter ablasi itu apa? Ini contohnya kateter ablasi ya. Ini contohnya kateter ablasi. Ini yang akan masuk dari paha ya menuju jantung ya untuk melihat atau menilai mana kelainan yang perlu dilakukan ablasi. Ya ablasi itu diapain? Gampang kayak dipanasin lah. Misalnya ini ada generator listrik tambahan yang nggak normal di sini. Nah ini kita panasin biar dia hilang. Atau ada kabel tambahan yang nggak normal di sini. Nah kabel tambahan itu kita panasin biar dia hilang. Nah itu tindakan ablasi kateter. Ya jadi nyeri apa enggak? Ya itu selalu ditanya nyeri apa enggak. Ya paling nyeri pada saat kita lakukan pembiusan lokal ya, wajar namanya di bius pasti awalnya pasti akan nyeri dulu. Tapi kalau biasanya sebagian besar pasien akan dapat mentoleransi hal itu ya. Tindakannya berapa lama tergantung dari kelainannya, bisa 1 sampai yang lama pun sampai 4 jam pun bisa. Setelah dilakukan ablasi tadi yang seperti dipanasin itu, yang kita lakukan apa ya, kita cabut lagi semuanya. Jadi nggak ada barang yang kita tinggalkan gitu. Ya, jadi ini salah satu contoh teknik untuk melakukan ablasi ya. Nah, ini kita bilangnya ablasi 3 dimensi.
ya. Nah, ini teknik yang kita bisa memetakan, kita kayak menggambar jantung itu dan aktivitas listriknya secara detail. Ini seperti ini. Jadi ini seperti digerakkan kateternya yang tadi seperti ini kateternya. Ini digerakkan di dalam jantung dan akan menghasilkan gambar yang seperti ini untuk mengetahui anatominya secara detail. Ya, ablasi ada beberapa jenis, ada yang biasa, yang 2 dimensi saja. Kita tidak perlu 3 dimensi, ada yang 3 dimensi. Nah, ini yang termasuk yang 3 dimensi, ini salah satu ablasi yang modern seperti ini kita lakukannya. Tapi nggak pada semua kasus gitu. Ya, lagi-lagi semua tindakan ablasi adalah case by case. Tapi ini salah satu metode yang paling baru yang kita bisa lakukan ya dengan alat yang namanya ablasi 3 dimensi. Setelah perawatan ya biasanya kita rawat selama 1 hari setelah tindakan. Setelah itu bisa pulang lagi. Setelah itu bisa pulang. Itu jadi kalau nggak ada masalah ya habis itu bisa pulang. Gitu ya, bisa jalan lagi, nggak ada harus tiduran dan lain-lain, nggak gitu. Kalau ablasi biasanya it's okay, langsung aktivitas lagi pun bisa seperti itu. Nah, itu tadi yang tentang si takikardia atau yang nadi cepat. Nah, bagaimana dengan nadi lambat? Ya, ada beberapa orang nadinya terlalu lambat. Terlalu lambat kenapa? Karena generator listrik di dalam jantungnya itu nggak mampu menghasilkan listrik yang adekuat. Normalnya itu berapa? 50-100 kali kita denyut nadinya per menit. Ya, pada beberapa keadaan biasanya pada orang yang sudah tua ya istilahnya jantungnya, baterainya udah soak lah gitu ya. Nadinya kurang dari 50 bahkan bisa 30 dan lain-lain. Itu sebabnya apa? Tadi bisa generator listrik jantungnya yang sudah masalah, udah soak, atau ada kabel-kabel listrik di dalam jantung yang bermasalah seperti itu. Nah, kalau itu terjadi ya, apalagi bisa menyebabkan pingsan, nah itu harus dilakukan tindakan namanya pemasangan pacu jantung. Nah, pacu jantung kayak apa? Pacu jantung seperti ini, ya. Ini mungkin versi yang besarnya ini seperti ini, gitu. Ini yang bisa ditempel atau ditanam di bawah kulit. Lalu kita masuk dari kabel di sini masuk ke dalam jantung. Ya, ini yang konvensional. Tapi yang sekarang ada yang model yang lebih baru, ya. Ini yang kita namakan leadless pacemaker. Jadi ini sekecil ini, ya, sekecil ini. Ya, ini dimasukin dari paha, ya. Nanti dari paha kita masukin, kita tanam di dalam jantung. Jadi alatnya hanya sekecil ini. Dibandingkan dengan yang model lama, ini dia ya kurang lebih segini, kita harus tanam di bawah kulit. Dan masing-masing itu ada indikasinya sendiri. Ada ini lebih bagus, ada yang ini lebih bagus. Itu kita harus melihatnya case by case. Seperti itu. Ya, dilakukannya di mana? Sama di ruang kateterisasi ini juga. Dibius total apa enggak? Sama, enggak, dibius lokal aja. Kalau misalnya yang dipasang yang ini dibius lokalnya di daerah area sini, kalau misalnya yang ini ya di area paha kita bius lokalnya. Kalau ini biasanya dirawat setelah itu 1 hari cukup. Kalau yang konvensional yang biasanya perlu 3 hari karena kita harus belikan antibiotik. Seperti itu. Ya, kira-kira gangguan irama atau aritmia yang kita lakukan itu sebagian besar berkutat di antara 2 itu, ya, antara ablasi kateter atau pemasangan alat atau pacu jantung.